Maksudnya dakwah itu kan bagus ya. Kenapa kita disebut dengan umat terbaik? Karena kita mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran ya. Apa kesibukan Anda saat ini? Cuman kalau ditanya keseharian saya, dulu saya ngajar, sampai sekarang juga alhamdulillah, cuman ada niatan untuk berhenti. Kenapa? Karena ini menyangkut daripada live streaming ini ya. Kita tidak bisa menjalankan dua hal sekaligus. Soalnya dari live streaming ini pun kadang kita banyak panggilan dari luar kota, luar daerah, bahkan dalam kota pun beda tempat gitu. Kayak kemarin saya pernah dapat panggilan di Sudirman ya, itu jam kerja istilahnya. Ya kita tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Jadi akhirnya saya milih nih yang mana, sedangkan yang di sana acara lebih besar dan butuh hari itu ya. Jadi mau nggak mau harus yang satu ditinggalkan demi yang lain gitu. Bagaimana awal mula Anda aktif di dunia media sosial? Oke, ini mungkin cukup panjang ya. Kenapa saya bisa main sosial media? Jujur saya dulu sempet anti HP. Karena saya dakwahnya tuh, jangan kebanyakan HP, nanti masbuk sholatnya telat. Kenapa? Dunia itu dan seisinya ada di HP. Coba scroll apapun pasti ada nih nongol. Misalkan Anda cari Paris tuh, nongol itu di HP, itu kota kecil, dunia dan seisinya ada di situ. Jadi kita fokus ke situ sampai kita lupa sholat. Jujur dulu saya nggak suka terlalu banyak main HP. Akhirnya justru nggak punya HP malah justru. Suatu ketika saya waktu itu ke Sukabumi ya. Di situ ada seorang butuh uang mungkin Pak, terus bilang ke saya, Pak tolong bantu jual nih Pak, saya nggak punya uang nih buat makan sehari-hari. Ya itu sebenarnya saya, ya udahlah saya bantu beli gitu. Itu saya bukan butuh HP tapi niat tolong aja, akhirnya saya beli. Kalau nggak salah waktu itu harganya 270.000. Itu HP zaman dulu, maksudnya HP tahun 2016, 18an itu kalau nggak salah touchscreen-nya nggak kayak sekarang. Itu masih kayak tombol powernya aja harus tekan pakai kuku lah. Meniat nolong. Di situ ada sosial media kalau nggak salah Facebook. Saya scroll tuh. Oh iya, ini bagus nih ada dakwah nih di Facebook begini. Akhirnya makin kesini saya bikin Instagram. Nah di Instagram itu dulu alhamdulillah cukup rame ya. Saya dakwah itu di Instagram kita bikin tahun 2018. Iya 2018an lah. Sebenarnya 2017 punya, cuman nggak fokus sih. 2018 kita bikin kayak ya iseng-iseng gitu, hadis tentang menikah ya, bab-bab ini itu semuanya sunah-sunah Nabi seperti apa kita bikin, tapi ya kurang rame ininya peminatnya. Nah akhirnya tahun 2019 tuh kalau nggak salah zaman corona ya 2020 ya kalau nggak salah, pokoknya sebelum corona lah. Itu kita bikin kayak video iseng ya di TikTok tuh, ternyata booming gitu, viral. Waktu itu saya dakwah tentang tetap sama ya menikah ya, cuma sedikit ada candaan di situ. Kalau di TikTok itu kan harus ada candaan gitu. Nah ternyata saya bikin video tentang kayak bab menikah, fadilahnya apa. Terus saya bikin kisah 4 sahabat ya, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Terus saya bikin video tentang perbedaan pendapat, saya bikin video tentang kaum yang itu ya, pelangi itu ya, yang menyimpang seperti itu. Ternyata di take down akun saya di banned permanen ya. Akhirnya dari situ saya pikir apa sih yang maksudnya pakai cara apa sih buat menarik peminat orang. Akhirnya sempat saya waktu itu udahlah malas ngapain juga dakwah di media sosial gitu. Akhirnya baru saya bikinlah akun yang kedua, tapi saya bikin full, istilahnya lebih banyak candaannya dibandingkan serius. Mungkin ini orang yang menarik itu. Lantas, bagaimana Anda dapat berdakwah di media sosial? Kalau soal Mobile Legends lebih lama lagi, tahun 2017 kalau nggak salah. Itu saya ngajar anak-anak, di situ lagi kumpul mereka main game tuh. Mereka main game nih. Terus saya lewat. Sebenarnya kalau jam istirahat kita nggak ada hak untuk ganggu, cuman ya udahlah. Cuman salah satu anak ngomong kotor di situ, ngomong
apa ya, ya kotor lah intinya, nggak usah disebutkan ya. Begitu ngomong kotor saya samper, Edo kenapa Edo? Wah pas dia ngeliat saya, oh enggak pak, saya ambil HP-nya, oh ternyata mereka main game, yaitu Mobile Legend itu. Saya cobalah, wah ini seru nih, tapi agak susah ya, jadi emosi saya. Mungkin cuman saya nggak luapkan kayak orang-orang. Kalau anak-anak kan, wah ini langsung ngomong kotor, saya nggak, cuman oh astagfirullah emang susah ya. Nah malamnya saya malam itu juga ngajar anak-anak juga. Jadi pagi ngajar, siang juga kadang ngajar, malam ada kelas malam. Nah itu saya ngajar Jonathan, kalau nggak salah Jonathan sama Vanuel. Mereka kebetulan mainin game yang sama. Nah cuman mereka main kalau nggak salah satu hero Lancelot. Nah Lancelot itu kayak agak itu memang harus apa ya istilah bilangnya fast hand, kenceng, harus tangannya harus cepet. Nah oh iya susah nih. Nah akhirnya saya coba main, oh iya susah ya. Nah cuman kita lihat di media sosial ternyata game ini jujur untuk khusus Mobile Legend ini banyak yang komunitasnya itu terkenal dengan toxic gitu. Nah jadi dengan kita main maksudnya dengan main ini kayak anak-anak tuh kayak ngomong kotor, pasti ngomong kasar. Nah inilah muncul kerisauan ini kalau anak-anak ngomong kotor begini, waduh bagaimana nih, bahaya nanti ke depannya. Nah saya lanjut dakwah itu live streaming ya. Live streaming teman nggak full main dakwah ya, maksudnya nggak full main game waktu itu, cuman live streaming aja jelasin kita baca ini memang kurang menarik. Nah itulah muncul ide, oh apa nih yang menarik nih, akhirnya live streaming lah kita Mobile Legend tapi sambil dakwah gitu. Apa yang membuat Anda tertarik pada dunia dakwah? Iya, gimana ya? Sebenarnya kalau soal dakwah memang dari dulu kita udah, maksudnya dakwah itu kan bagus ya. Kenapa kita disebut dengan umat terbaik? Karena kita mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran ya. Nah inilah maksudnya kita ngincer pahala juga kan, apalagi kan seorang muslim ya, apalagi kita kan seorang pengajar ya, tenaga pengajar. Takutnya ilmu kita ini takutnya nanti dituntut nih, karena kan ilmu itu harusnya diajarkan ya. Ilmu jangan cuma dipendam diri sendiri, takutnya nanti dihisap. Nah ini saya muncul kerisauan, memang ilmu itu harus diajarkan gitu. Nah di situ ketika saya ngajar anak-anak tuh kayak seneng gitu ya, kayak ada perasaan tersendiri. Apalagi kita kalau dakwah ya, saya itu di musola paling yang hadir 7-8 gitu, atau enggak 10 lah ya, maksimal 25 orang. Itu pun jarang kita lihat anak-anak, itu bukan jarang, hampir nggak pernah sama sekali kita ngeliat anak-anak. Paling sering adalah bapak-bapak atau sepuh, nggak mungkin nggak pasti adaannya begitu. Mengulang, masya Allah dalam hati itu justru akan merubah sifat buruk itu. Istighfar, zikir itu terus kita ulang-ulang.